semuanya, apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Sosok yang menyala berdiri diam-diam di belakang Lindong. Meskipun sosok tersebut tidak membuat gerakan apapun, sosok itu masih mengeluarkan gelombang energi samar yang membuat hati seseorang gelisah. Pada saat ini, kamar batu yang berantakan benar-benar sunyi. Terlepas dari siapa itu, Mo Tai, Mo Ling atau praktisi panggung Nirvana berpakaian hitam, mereka semua menatap sosok yang menyala-nyala di belakang Lindong dengan takjub. Bagaimana mungkin ada praktisi panggung Nirvana di sisinya, ucap Mo Tai terkejut. Mo Tai dan rekan-rekannya bergumam luar biasa pada diri mereka sendiri. Mereka belum pernah melihat Lindong dengan pengawal panggung Nirvana sebelumnya, dan dari wajah terkejut trio Mo Ling, jelas bahwa mereka juga dalam ketidakpercayaan. Boneka jiwa, jadi ini kartu trufmu, ucap praktisi Nirvana. Praktisi panggung Nirvana berpakaian hitam berkata dengan suara serak dan suram, saat ia perlahan-lahan menyapu jejak darah di sudut mulutnya. Dia jauh lebih berpengalaman daripada Mo Tai dan yang lainnya. Dengan demikian, dia bisa merasakan bahwa sosok yang menyala-nyala itu tidak memiliki kekuatan hidup seperti manusia. Kemudian jelas baginya bahwa sosok yang menyala-nyala itu adalah semacam boneka jiwa. Namun, meski begitu, hati praktisi panggung Nirvana yang berpakaian hitam tidak bisa membantu, tetapi berkedut dengan keras dan dia menatap boneka jiwa darah dengan ketakutan dan keserakahan. Bahkan dia sendiri tidak memiliki artefak yang sangat baik. Wayang jiwa, ucap Mo Tai. Setelah mendengar kata-kata ini, Mo Tai dan yang lainnya terpana. Segera setelah itu, mereka kembali ke akal sehat mereka dan menatap Lindong dengan iri. Artefak semacam ini sangat langka dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindong akan memilikinya di gudang senjatanya. Itu juga sekarang mereka akhirnya mengerti, mengapa Lindong bisa tetap tenang ketika dia menghadapi Ling Zi dan Liu Yuan. Ternyata dia memiliki kekuatan yang menakutkan di lengan bajunya. Satu jiwa boneka cukup untuk melawan seorang praktisi tahap Nirvana. Dengan praktisi tahap Nirvana yang tidak konvensional seperti pengawal, mengapa Lindong takut pada Ling Zi dan rekan-rekannya? Lindong tidak menjawab saat dia terkekeh. Dia berbalik untuk menatap praktisi panggung Nirvana berpakaian hitam, tersenyum sedikit ketika dia bertanya, "Jadi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Setelah mendengar kata-kata ini, cahaya dingin segera muncul di mata praktisi panggung Nirvana berpakaian hitam. Namun, setelah melihat boneka jiwa darah di samping Lindong, dia tidak punya pilihan selain untuk menekan amarahnya. Dari konfrontasi sebelumnya dengan wayang jiwa darah, ia mengerti bahwa jika perkelahian pecah, wayang jiwa akan sangat memukulnya. Selanjutnya, masih ada Lindong mengamatinya dengan hati-hati dari samping. Situasi saat ini telah berubah menjadi tidak menguntungkan baginya dalam sekejap. Sangat jelas, dia harus menunda gagasan merebut simbol vena pohon untuk saat ini. Bocah, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Dengan menyinggung iblis Cliff Empire aku khawatir kamu tidak akan memiliki waktu yang mudah di masa depan. Seorang boneka jiwa belaka tidak akan bisa melindungi kamu di medan perang kuno. Praktisi panggung Nirvana berpakaian hitam itu menatap Lindong dengan dingin sambil menyeringai dengan cara yang menyeramkan. Kekaisaran tebing iblis, ucap Lindong. Setelah mendengar nama ini, Lindong tidak memiliki banyak reaksi, alih-alih, itu adalah Mo Tai dan yang lainnya, yang ekspresi wajahnya berubah secara drastis. Ketika mereka melihat wajah Lindong yang rileks, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan lembut bersamaan. Lindong, aku khawatir mungkin akan ada beberapa masalah kali ini. Aku pernah mendengar tentang kekaisaran tebing iblis sebelumnya. Kekaisaran ini adalah eksistensi yang kuat bahkan di antara kekaisaran peringkat tinggi. Mustahil bagi kerajaan-kerajaan ini untuk hanya memiliki satu praktisi tahap Nirvana. Lebih jauh lagi, orang-orang ini sangat pendendam. Jika kamu menyinggung mereka, mereka pasti akan membalas dendam.
Menurut sepengetahuanku, pernah ada kekaisaran peringkat tinggi yang benar-benar musnah oleh mereka. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Lindong berubah sedikit serius. Sepertinya kekaisaran tebing iblis memang faksi yang tangguh. Heh, bocah, jika kamu dengan patuh menyerahkan simbol vena pohon sekarang, dan mempersembahkan boneka jiwa ini, dendam di antara kita dapat dengan mudah dihapuskan. Kalau tidak, aku khawatir mungkin tidak ada kesempatan bagi kamu untuk membedakan diri di medan perang kuno. Praktisi panggung Nirvana berpakaian hitam mencibir ketika melihat perubahan pada mata Lindong, nada kesombongan dalam nada bicaranya. Lindong mengerutkan alisnya dan melirik sosok hitam itu sebelum menjawab dengan sikap acuh tak acuh, "Aku tidak peduli siapa kamu dan dari mana kekaisaran kamu berasal. Aku tidak pernah memberikan apapun yang aku miliki kepada siapapun." "Enyahlah," ucap Lindong. Mata Lindong tiba-tiba berubah serius pada beberapa kata terakhirnya, sementara wajahnya memerah karena niat membunuh. "Kamu berani," ucap praktisi Nirvana. Praktisi panggung Nirvana berpakaian hitam sangat marah ketika dia melihat sikap Lindong. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan menggunakan nama kerajaannya, Lindong akan menyerah pada tuntutannya. Namun, dia tidak berharap yang terakhir menjadi semakin sombong sebagai gantinya. "Baiklah, kamu bisa menjadi sombong sekarang, tapi cepat atau lambat, aku akan membuat kamu menyesali tindakanmu," ucap praktisi Nirvana. Namun, kemarahan pada akhirnya hanyalah kemarahan. Selama Soul Puppet ada di sana, dia tidak berani melakukan apapun. Setelah memberi Lindong tatapan iblis, sosok hitam itu bergerak, berlari keluar dari ruang batu saat ia dengan cepat menghilang. Saat Motai dan yang lainnya menyaksikan praktisi panggung Nirvana berpakaian hitam menghilang, mereka diam-diam menghela nafas lega. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke Lindong dan tertawa getir. "Saudara Lindong, itu akan menyusahkan di masa depan setelah menyinggung musuh seperti itu," ucap Motai. Situasi yang berbeda membutuhkan tindakan yang berbeda. Tidak ada yang merepotkan sama sekali. Jika kamu takut masalah di medan perang kuno, akan sulit bagi kamu untuk membedakan diri dari yang lain. Kalau begitu, bagaimana kamu akan dipilih oleh sekte-sekte super? Ucap Lindong sambil tersenyum polos. Kekaisaran tebing iblis memang menyusahkan, tetapi dia tidak perlu takut pada mereka sama sekali. Di masa lalu, ketika dia baru saja meninggalkan kota yang kecil, jika dia takut akan hal kecil, akan sulit baginya untuk mendapatkan prestasi yang dia miliki hari ini. Motai hanya bisa tertawa pahit tanpa mengatakan apa-apa, setelah dia melihat bagaimana Lindong meremehkan seluruh kejadian. Setelah beberapa hari berhubungan dengan Lindong, dia mengerti bahwa Lindong penuh teka-teki dan tidak dapat diprediksi. Dengan kekuatan tahap manifestasi puncak belaka, Lindong mampu terlibat dalam konfrontasi langsung dengan praktisi panggung Nirvana, dan bahkan memiliki penjaga yang tangguh dalam Soul Puppet. Mungkin hanya orang seperti Lindong tidak akan takut kekuatan besar seperti kekaisaran tebing iblis, gumam Motai. "Ayo pergi, harus ada artefak lain di kuil batu ini. Kalian semua tidak boleh pergi dari sini dengan tangan kosong," ucap Lindong lalu tertawa, menolak topik kekaisaran tebing iblis. Dia melihat pada ruang batu, yang berantakan total. Banyak eliksir di kamar telah dihancurkan selama pertarungan, oleh karena itu, mereka hanya bisa menjelajah ke bagian lain dari kuil batu. Setelah Lindong menyelesaikan kalimatnya, dia melambaikan tangannya dan mengembalikan boneka jiwa darah ke jimat batu. Setelah itu, dia meninggalkan ruang batu dan berjalan di sepanjang koridor yang mengarah ke daerah lain. Di belakangnya, Moling, Motai dan yang lainnya bergegas untuk menyusul. Mereka berjalan melalui ruang batu yang rumit seperti labirin. Sepanjang jalan, mereka berhasil menuai beberapa manfaat juga. Di beberapa kamar batu, ada tumpukan pil Nirvana. Alih-alih mengambil pil ini, Lindong membiarkan Motai, Moling dan sisanya membagi di antara mereka. Lagi pula, dia sudah mendapatkan simbol vena pohon yang sangat dia butuhkan. Jika dia bisa memperbaikinya, energi mentalnya bisa menerobos ke tahap master simbol surga. Ketika momen itu datang,
dia akan dapat menghadapi praktisi panggung Nirvana yang asli sendirian tanpa bantuan dari boneka jiwa darah. Dalam setengah jam perjalanan melalui koridor di kuil batu, Motai dan yang lainnya memiliki panen yang cukup melimpah. Wajah mereka dipenuhi dengan kepuasan dan kegembiraan, jelas, memikirkan bagaimana mereka mendapat manfaat dari perjalanan ini. Selanjutnya, dengan Lindong mengawasi mereka dari samping, mereka tidak perlu khawatir tentang faksi lain merebut harta yang telah mereka temukan. Setelah semua, Lindong saat ini tidak dapat dihentikan bahkan oleh seorang praktisi panggung Nirvana. Sepanjang jalan, Lindong dan rekan-rekannya telah bertemu rombongan lain juga. Beberapa dari kota Yang, sementara yang lain adalah orang asing yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Namun, begitu mereka bertemu satu sama lain, mereka segera dibawa ke tempat lain. Jelas bahwa mereka ingin memanfaatkan waktu untuk mencari lebih banyak harta. Lindong dan geng memiliki jarak yang cukup besar. Setelah beberapa belokan yang salah di koridor, mereka menemukan bahwa jalan di depan mereka telah digantikan oleh ruang utama yang sangat besar. Saat mereka menatap ruang utama yang muncul di depan mata mereka, Lindong dan rekan-rekannya terkejut. Segera setelah itu, mata mereka berangsur-angsur terbakar. Semua orang tahu bahwa hal terpenting di Thunder Granite Valley bukanlah barang yang telah mereka dapatkan sejauh ini dalam perjalanan mereka. Harta nyata yang telah menarik banyak elit dan kerajaan peringkat tinggi adalah kunci rahasia kuno. Harta ini memiliki bujukan yang mematikan. Bahkan makhluk yang kuat seperti Little Marten meneteskan air liur saat memikirkan pil samsara di Ancient Treasure Trove, apalagi yang lain. Ayo pergi, ucap Lindong. Oleh karena itu, ketika ruang utama muncul di depan mata Lindong, dia melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu dan memimpin sisanya ke dalamnya. Kamar utama sangat luas dan tampak seperti kolosem besar. Saat ini, sudah ada banyak kelompok di ruang utama. Lindong melirik dan melihat Lingzi, Liu Yuan dan rekan-rekan mereka, yang tiba-tiba tiba di ruang utama juga. Di sebelah kiri mereka adalah dua kelompok dari Millennial Ice Empire dan Great Crow Empire. Lindong kemudian melirik sekeliling ruang utama. Setelah beberapa saat, tatapannya berhenti pada area tertentu di ruang utama tempat 5 sosok hitam berkumpul. Meskipun mereka sedikit jumlahnya, Lindong bisa merasakan bahwa, bahkan Huayun, Wu Mo dan rekan-rekan mereka sangat takut pada mereka. Munculnya tiba-tiba Lindong dan rekan-rekannya menarik banyak tatapan. Salah satu sosok hitam berbalik ketika ekspresinya langsung menjadi gelap. Dia adalah orang yang sebelumnya gagal dalam usahanya untuk merebut simbol vena pohon dari Lindong. Lindong melirik sosok hitam ketika senyum mengancam muncul di wajah yang terakhir. Seolah-olah seekor kelinci telah memasuki sarang serigala, pemandangan yang sangat menyeramkan. Namun, senyum jahat sosok hitam itu tidak memiliki efek sedikit pun pada kondisi mental Lindong. Lindong terus memindai tempat itu sampai tatapannya akhirnya berhenti di area terdalam dari ruang utama. Ada bola cahaya mengambang di tempat itu. Di dalam bola cahaya ada benda aneh berbentuk kunci yang memancarkan cahaya yang tidak biasa. Kunci rahasia kuno, ucap Lindong. Saat Lindong menatap objek di dalam bola cahaya, urat-uratnya segera menyusut. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan, bahkan Marten kecil menjadi bersemangat di dalam jimat batu. Saat ini, karena kemunculan tiba-tiba kelompok Lindong, semua orang di aula utama segera mengalihkan perhatian mereka. Ketika Lingzi, Liu Yuan dan yang lainnya melihat Lindong, mereka sedikit senang. Setelah semua, Lindong juga berasal dari kota Yang. Karena itu, dibandingkan dengan yang lain, mereka pasti memiliki tingkat kepercayaan tambahan padanya. Sehubungan dengan Huayun, Wu Mo dan tokoh bayangan hitam lainnya, mereka hanya meliriknya dengan santai. Terlepas dari seberapa spektakuler Lindong tampil di pinggiran Thunder Granite Valley, di mata mereka, dia masih tidak berarti apa-apa. Seniormu, itu adalah orang yang menyambar pohon roh simbol surgawi, ucap praktisi Nirvana berpakaian hitam. Namun, tepat ketika mereka hendak berpaling, di antara tokoh-tokoh bayangan hitam,
Salah satu praktisi panggung Nirvana yang sebelumnya bertarung dengan Lindong, menatapnya dengan berbisa, sebelum dia berbalik ke seorang lelaki kurus di depannya dan berkata, "Hem." Ketika mereka mendengar kata-katanya, dengan pengecualian kelompok Lindong, semua orang di aula utama tertegun. Tepat, kilatan aneh melintas di mata mereka. Sosok bayangan hitam itu mampu menandingi Hua Yun, namun Lindong bisa merebut sesuatu darinya. Orang bertanya-tanya apakah ini menyiratkan bahwa Lindong benar-benar luar biasa, atau apakah sosok bayangan hitam itu tidak berguna. Tahap puncak manifestasi, ucap seniormu. Pria bernama seniormu itu dengan lembut mengangkat kepalanya, sebelum dia mengungkapkan wajahnya yang pucat namun menakutkan. Setelah dia melirik Lindong, dia dengan santai berkomentar, "Seniormu, orang itu memiliki wayang jiwa yang sangat kuat. Aku telah berjuang melawannya." Pria bayangan hitam itu tampaknya telah mendeteksi ketidaksenangan dan kemarahan dalam kata-kata seniormu saat ia dengan cepat menjelaskan. "Wayang jiwa," ucap seniormu. Setelah dia berbicara, di aula utama, hati beberapa orang bergetar. Segera, tidak ada dari mereka yang berani menatap Lindong lagi. Sebaliknya, ekspresi serius memenuhi mata mereka. Semua orang tahu betapa kuatnya wayang jiwa itu. Bahkan wayang jiwa terlemah mampu menandingi seorang praktisi panggung Nirvana. Oleh karena itu, bocah tahap manifestasi puncak ini sebenarnya memiliki kartu truf yang kuat. Ling Zi dan Liu Yuan saling melirik. Ketika mereka berdua melihat kekaguman tebal terpampang di mata satu sama lain, mereka akhirnya mengerti mengapa Lindong, yang hanya dari kerajaan kecil dan hanya pada tahap puncak manifestasi, tidak takut sama sekali. Itu karena dia memiliki kartu truf yang kuat di lengan bajunya. Sepertinya kita telah salah menilai orang itu. Rasa kagum juga terpampang di wajah Hua Yun dan Wu Mo. Keduanya tidak pernah menyangka bahwa Lindong telah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Pria yang disebut seniormu menatap Lindong dengan intens, sebelum dia segera menarik pandangannya. Setelah itu, menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh anak buahnya sendiri, dia dengan lembut berkata, "Tidak perlu peduli padanya. Tujuan terpenting kami adalah mendapatkan kunci kuno yang misterius. Sebelum kita mendapatkannya, tidak perlu memprovokasi orang lain di atas pohon roh simbol surgawi. Mari kita selesaikan semuanya setelah kita mendapatkan kunci kuno yang misterius." Jika Lindong adalah seorang praktisi manifestasi puncak biasa, mungkin dia bisa membunuhnya segera. Namun, meskipun pria ini tampak sebagai praktisi manifestasi puncak di permukaan, ia sebenarnya memiliki wayang jiwa yang cukup kuat. Ini memaksa seniormu untuk mengevaluasi kembali keputusannya. Biasanya berbicara sombong, bahkan jika Lindong memiliki boneka jiwa untuk melindungi dirinya sendiri, berdasarkan kekuatan kerajaan iblis tebing mereka tidak perlu takut padanya. Setelah semua, begitu mereka mengirim satu orang untuk menghentikan wayang jiwa, Lindong hanya akan seperti sepotong daging di papan memotong mereka. Namun, kali ini, mereka tidak membawa banyak pria. Selanjutnya, ada kerajaan Es-1000 dan kerajaan Gagak Besar bersembunyi di sekitar, dan mereka tidak memiliki sumber daya berlebih untuk berurusan dengan Lindong. Dengan demikian, meskipun kekaisaran tebing iblis mereka biasanya beroperasi dengan gaya tirani, mereka harus menurunkan nada untuk saat ini. Ketika mereka mendengar kata-kata seniormu, meskipun praktisi panggung Nirvana bayangan hitam yang sebelumnya menderita di tangan Lindong, merasa tidak puas, dia tidak berbicara lebih jauh. Sebaliknya, dia menggertakkan giginya dan mengangguk. Lagi pula, begitu mereka mendapatkan kunci kuno yang misterius, dia akan membiarkan orang itu tahu harga yang harus dibayar untuk menyinggung iblis Cliff Empire mereka. Sehubungan dengan tatapan dari kerumunan, Lindong tetap cukup tenang dan dia tidak bertindak arogan. Meskipun boneka jiwa darahnya memungkinkannya untuk melawan praktisi panggung Nirvana ini, itu tidak cukup untuk membuat praktisi panggung Nirvana itu takut padanya. Paling-paling, mereka hanya akan mewaspadai dirinya dan tidak memandang rendah dirinya seperti sebelumnya. Di aula utama, suasana di sini menjadi tenang karena campur tangannya yang tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, mereka semua pulih kembali.
Setelah itu, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap tajam pada bola yang bersinar jauh di dalam aula utama. Mata Lindong juga fokus pada bola bercahaya itu. Segera, urat-uratnya dengan lembut menyusut, sebelum dia sekali lagi memindai lingkungannya yang jauh. Setelah itu, ia menyadari bahwa sebenarnya ada beberapa patung batu seperti kehidupan yang terletak di sekitar dinding aula utama. Namun, yang membingungkannya adalah bahwa patung-patung batu itu tampak sama dan mereka hanya memiliki ekspresi yang berbeda. Huayun, Wumo, untuk perjalanan ini, untuk mendapatkan kunci kuno yang misterius, Kekaisaran Tebing Iblisku harus berhasil. Jika kalian berdua mau membiarkan kami memilikinya, Kekaisaran Tebing Iblis kami dapat membangun hubungan yang cukup baik dengan kedua kerajaan kamu. Sama seperti Lindong memindai sekelilingnya, pria kurus bernama Senior Mu tiba-tiba berbicara perlahan. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Huayun dan Wu Mo tersenyum palsu sebelum mereka berkata, "Chen Mu, permintaanmu sedikit terlalu banyak. Kami telah berupaya keras untuk mendapatkan kunci kuno yang misterius. Jika kamu ingin kami mundur berdasarkan kata-kata kamu saja, bukankah itu hanya lelucon?" Meskipun Kekaisaran Tebing Iblis memiliki reputasi yang menakutkan, duo Huayun bukan individu biasa. Karena itu, konyol bagi Chen Mu untuk berharap bahwa mereka akan mundur berdasarkan kata-katanya saja. Saat ini, di arena ini, dua kerajaan mereka memiliki tim terbesar. Sementara itu, Kekaisaran Tebing Iblis hanya memiliki 4 pria lain selain Chen Mu. Di antara mereka berempat, di samping praktisi panggung Nirvana yang sebelumnya bertarung dengan Lindong, 3 dari mereka yang tersisa hanya setengah langkah ke tahap Nirvana. Karena itu, secara komparatif, ada celah di antara mereka. Cih, kalian berdua sebaiknya tidak mendorongnya. Beberapa waktu yang lalu, Kekaisaran Tulang Besar, yang hampir sama kuatnya dengan kerajaan kamu, menyinggung Kekaisaran Tebing Iblis kami. Pada akhirnya, mereka semua dibantai secara brutal. Di samping Chen Mu, praktisi panggung Nirvana itu berkata dengan tidak sopan. Ada ancaman terang-terangan yang tersembunyi di dalam kata-katanya. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Apakah kamu benar-benar percaya Kekaisaran Tebing Iblis kamu dapat melanda seluruh medan perang kuno? Huayun jelas marah dengan kata-kata pria itu. Segera, ekspresinya menjadi gelap saat dia berteriak. Persis ketika Huayun menjadi marah, berdiri di belakangnya, ekspresi elit praktisi Kekaisaran es 1000 tahun menjadi gelap sebelum aura dingin muncul. Ketika mereka melihat suasana di aula utama berubah tegang, wajah Ling Zi dan Liu Yuan mengering. Mereka memang kurang dibandingkan dengan kerajaan kelas tinggi ini, dan hanya seorang praktisi tahap Nirvana yang memiliki kualifikasi untuk berbicara di sini. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka berdua tanpa sadar mengertakkan gigi. Setelah ini, mereka harus berusaha untuk menyerang tahap Nirvana. Lagi pula, hanya mereka yang telah mencapai tahap Nirvana yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan sumber daya dan harta langka ini. Chen Mu, meskipun Kekaisaran Tebing Iblismu sangat kuat, untuk hari ini, kamu hanya memiliki 2 praktisi panggung Nirvana. Saat ini, Wu Mo juga berbicara dengan lembut. Makna di balik kata-katanya sederhana. Berdasarkan pada orang-orang yang dibawa oleh Chen Mu, itu tidak cukup untuk memaksa mereka mundur. Apakah kalian benar-benar di panggung Nirvana? Namun, ketika dia mendengar kata-kata Wu Mo, senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Chen Mu dan berkata. Sementara itu, ada cahaya keemasan aneh yang mengalir di sudut terdalam matanya. Kalian berdua mungkin hanya menggunakan 200.000 pil Nirvana ketika kamu naik ke panggung Nirvana. Namun, ketika aku naik tahap Nirvana, aku menggunakan 500.000 pil Nirvana. Karena itu, kamu pasti bermimpi jika kamu berpikir kamu bisa menandingi aku. Ucap Chen Mu. Ekspresi Chen Mu sedingin es. Ketika dia mengambil langkah ke depan, cahaya keemasan yang memancar keluar dari setiap pori di tubuhnya, sebelum gelombang kejut yang sangat kuat menyapu. Auranya yang kuat menyelimuti seluruh arena. 500.000 pil Nirvana. Ucap semua orang terkejut. Ketika mereka mendengar angka ini, di aula utama, wajah semua orang berubah.
Bahkan ekspresi Lindong terguncang. Dia secara alami tahu bahwa nirvana ki di dalam tubuh seseorang akan menjadi lebih kuat karena lebih banyak pil nirvana digunakan. Karena itu, sebelum mereka melewati kesengsaraan nirvana, ini digunakan sebagai patokan bagi mereka. Lebih jauh, gelombang kejut yang keluar dari tubuh Chen Mu jelas jauh lebih kuat daripada praktisi tahap nirvana di sampingnya. Bahkan, itu jauh lebih kuat daripada Hua Yun atau Wu Mo. Kekaisaran tebing iblis ini benar-benar kaya. Lagi pula, 500.000 pil nirvana adalah angka yang fantastis di mata Lindong. Sama seperti hatinya bergetar, langkah kaki Lindong sudah berhenti di depan patung batu. Saat jari-jarinya menelusuri dengan lembut, matanya langsung menyipit, sebelum kekaguman yang tebal memenuhi matanya. Lindong, hati-hati. Aula utama ini agak aneh dan tampaknya ada getaran yang sangat tidak jelas di dalam patung-patung batu ini. Sama seperti kejutan dan kebingungan mengalir di mata Lindong, suara Little Marten tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Lindong menarik jarinya, sebelum dia melirik Moling. Ketika yang terakhir melihatnya, dia tampaknya mengerti niatnya. Setelah itu, sekelompok pria diam-diam mundur ke pintu aula utama. Berdasarkan tindakan mereka, sepertinya mereka takut terlibat dalam pertarungan dan karena itu, mereka tidak menarik banyak perhatian. Aula utama masih agak sunyi. Mungkin sebagian besar dari mereka dikejutkan oleh 500.000 pil nirvana milik Chen Mu. Ketika dia melihat situasi ini, senyum berbisa melintas di wajahnya yang muram. Tepat, dia berbalik sebelum dia berjalan menuju bola bercahaya itu jauh di dalam aula utama. Setelah itu, sebelum duo Hua Yun pulih kembali, dia meraih bola bercahaya itu. Kamu. Saat ini, Hua Yun dan Wu Mo akhirnya pulih kembali. Seketika, ekspresi mereka berubah sebelum mereka akan bergerak. Namun, ternyata sudah terlambat. Saat ini, telapak tangan Chen Mu sudah menyentuh kunci di dalam bola yang bercahaya. Namun, yang paling mengejutkannya adalah saat dia melakukan kontak, telapak tangannya melewatinya, seolah bola yang bercahaya itu tidak ada. Retak. Pemandangan ini menyebabkan semua orang terpana. Saat mereka semua bingung, suara berderak lembut tiba-tiba muncul di aula utama. Di tengah suara berderak itu, urat Lindong menyusut dengan keras. Itu karena dia melihat status batu yang ditempatkan di dinding batu sebenarnya perlahan berdiri. Sementara itu, getaran yang tidak kalah dari praktisi panggung nirvana muncul dari tubuh mereka. Itu bukan kunci kuno yang misterius, tetapi kunci jebakan, ucap Linding. Pikiran ini melintas secepat kilat di benak Lindong, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.